Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika dari kelas 1B ingin membahas materi tentang landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosialisasi adalah proses anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan enkulturasi adalah proses individu belajar cara berpikir, bertindak yang mencerminkan kebudayaan masyarakat. Dalam kehidupan real, sosialisasi inheren dengan kebudayaan, sebab kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi dengan yang dilaksanakan masyarakat. Karena itu, proses sosialisasi terjadi juga proses enkulturasi atau kebudayaan. Dari sudut sosiologi dan pendidikan identik dengan sosialisasi, sedangkan dari sudut antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Lalu ada individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan. Menurut Koen Jaraningrat pada tahun 1985, yang pertama, sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai suatu kompleks, aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang kedua, ada masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, adanya interaksi sosial yang cukup lama. Yang ketiga, mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, menghasilkan kebudayaan. Pendidikan menurut sosialisasi dan enkulturasi. Yang pertama, ada individu. Dalam proses bersosialisasi dan enkulturasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai macam peranan dalam konteks kebudayaan masyarakat, sehingga mereka mampu hidup, bermasyarakat, dan berbudaya. Yang kedua, masyarakat. Sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan sebagai peranata sosial. Peranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta menjaga kelangsungan eksistensinya. Pendidikan informal, formal, dan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung secara wajar di lingkungan. Pengetahuan yang dipelajari, contohnya sikap, norma-norma, nilai-nilai, adat kebiasaan keterampilan, contohnya di dalam keluarga, pergaulan anak sebaya, dan lain-lain. Formal adalah sebuah kata sifat adjektif dari kata dasar form yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bentuk, artinya adalah resmi. Formal di sekolah. Ada 3 komponen dalam formal di sekolah. Yang pertama, peserta, guru, dan kurikulum. Formal di sekolah juga mempunyai fungsi. Yang pertama, transmisi kebudayaan. Yang kedua, sosialisasi atau memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, mengembangkan kepribadian individu atau anak. Yang kelima, mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Yang keenam, inovasi mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Non-formal. Definisi pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi non-formal mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Ruang lingkup non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan. Satuan pendidikan meliputi pelatihan, lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim, dan lain-lain. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan adalah sama dengan pendidikan. Fungsi konservasinya adalah peranata pendidikan berfungsi untuk mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Fungsi inovasi, kreasi, dan transformasi. Peranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Lalu ada pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Yang pertama, pola nomotetis. Pola nomotetis mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Tingkah laku pendidik dan peserta didik akan mengutamakan tuntunan-tuntunan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial. Pendidikan berdasarkan pola nomotetis mempunyai pengertian sebagai sosialisasi kepribadian dan dipandang sebagai upaya pewarisan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Yang kedua ada pola ideografis. Pendidikan mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga ada pola transaksional. Lebih mengutamakan keseimbangan berfungsinya. Dimensi tingkah laku nomotetis dan tingkah laku ideografis. Berdasarkan pola ini, pendidikan dipahami sebagai suatu sistem sosial yang punya ciri. Yang pertama itu cirinya mengenal tujuan-tujuan sistem. Yang kedua, harapan sosial bersifat rasional. Yang ketiga, individu mempunyai kelompok dengan suasana emosional yang sama. Lalu ada pola sikap guru kepada siswa dan implikasi terhadap fungsi dan tipe guru. Menurut David Hargreaves mengemukakan 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru atau kategori guru. Yang pertama, guru berasumsi bahwa muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan guru. Tipe guru ini bisa dinamakan sebagai guru penjinak atau pengembala singa. Yang kedua, guru berasumsi bahwa muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi yang baru, cukup berat, dan kurang menarik. Implikasinya, tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah. Tipe guru ini bisa dinamakan sebagai guru penghibur atau entertainer. Yang ketiga, ada guru berasumsi bahwa muridnya mempunyai dorongan belajar, ditambah dengan harapan mampu menggali sumber belajar. Implikasi guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada muridnya. Tipe guru ini bisa dinamakan sebagai guru romantik. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sedangkan kebudayaan adalah totalitas yang kompleks dan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat dan kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.